Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adnan Muhammad Badrus dari Binus Online University. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah materi yang mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Maka dari itu, mari kita langsung ke materinya ya. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke materinya ya. Jadi materi kali ini yang akan saya bawakan yaitu pengenalan tentang Big Data. Jadi mari kita lanjutkan. Pertama-tama kita perkenalan dulu. Nama saya Adnan Muhammad Badrus. Binusain ID saya 25020464484 dan program studi saya di Binus Online University yaitu adalah Computer Science. Saya bertempat tinggal di Tonalan RT 34 Argosari Sedayu Bantul di daerah istimewa Yogyakarta. Sekarang kita lanjut ke materinya ya. Nah, sebelum ke materinya, ada 3 learning outcome yang akan kita dapatkan kali ini. Yang pertama adalah mengerti tentang apa itu Big Data. Lalu yang kedua, mengerti tentang karakter dasar dari Big Data itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah mengerti manfaat soal analisis Big Data tersebut. Sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sebelum kita ke Big Data, ada 3 hal yang berkaitan dengan Big Data, yaitu ada data, informasi, dan knowledge, teman-teman. Data itu adalah fakta atau deskripsi dari sesuatu. Itu jadi sebuah kumpulan fakta-fakta yang menggambarkan suatu situasi tertentu, seperti itu teman-teman. Nah, untuk informasi yaitu cara kita mengcapture data atau mendapatkan data tersebut dalam satuan waktu ya, dalam suatu waktu seperti itu. Sehingga kita mendapatkan informasi dari data-data tersebut, seperti itu. Nah, dari data dan informasi tersebut, kita akhirnya mendapatkan knowledge atau pengetahuan untuk diri kita, sehingga kita bisa tahu gambaran seluruhnya soal suatu situasi tertentu. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang apa sih itu Big Data? Big Data dari kalimatnya saja data yang besar. Jadi emang sebuah kumpulan data yang sangat besar, yang sangat banyak teman-teman. Karena kita membicarakan maksud saya karena saya dari Computer Science, jadi Big Data di sini kita hubungkan dengan internet ya, jadi dengan data-data yang ada di internet, seperti itu aja. Salah satu contohnya teman-teman, Big Data kan ada banyak sekali ya, tapi kita ambil salah satu contoh aja yang ada di internet, yang mudah lah ya contohnya, seperti itu. Jadi Big Data di internet kan itu banyak sekali teman-teman, seperti itu. Jadi Big Data adalah suatu kumpulan data yang sangat banyak, yang sangat besar, yang selalu bertambah ya setiap waktunya, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut karakter dasar dari Big Data. Nah, karakter dasarnya yaitu ada 3 teman-teman, yaitu variety, velocity, dan volume. Apa itu volume? Volume adalah besarannya dari data itu tersebut teman-teman. Jadi contoh ada terabyte, gigabyte, seperti itu adalah volume dari Big Data itu. Jadi seberapa besar Big Data itu sendiri. Nah, lalu ada velocity. Velocity itu adalah kecepatan ya teman-teman. Kecepatan dari Big Data itu tertransfer atau terupload atau terdownload, seperti itu teman-teman. Jadi pergerakannya, kecepatan pergerakan dari Big Data itu. Contohnya ada batch data, stream data, dan lain-lain. Lalu variety. Variety itu adalah variasi dari data itu sendiri teman-teman. Jadi contoh data tersebut ada binary, ada data teks, ada audio, video, ada gambar. Nah, itu masuk dalam variasi suatu Big Data. Oke. Lalu seiring berjalannya waktu teman-teman, 3V itu tadi terjadi penambahan, yaitu ada tambahan 2V, yaitu value dan veracity. Kita ceknya. Veracity itu adalah soal validasi atau tingkat akurasi dari suatu data teman-teman. Contoh data tersebut itu konsisten atau tidak konsisten atau bias, seperti itu. Jadi
tidak semua data kan konsisten, atau mungkin suatu data hanya menguntungkan suatu pihak tertentu seperti itu teman-teman, atau memihak suatu pihak tertentu seperti itu. Jadi intinya tingkat akurasi dari data ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, atau validitas dari data ini bisa dipertanggungjawabkan apa tidak. Semakin tinggi ya semakin baik, seperti itu. Lalu yang kedua dari 2V tambahan tadi adalah value. Jadi apakah data itu berguna untuk kita teman-teman, seperti itu. Contoh, kita punya data penjualan produk X di kuartal ketiga di tahun 2021. Nah, untuk konsumen mungkin itu tidak dibutuhkan ya kalau untuk konsumen, tapi untuk pihak marketing atau pihak penjualnya itu sangat berguna, itu sangat bernilai untuk bisa membuat rencana agar kedepannya bisa lebih baik lagi, seperti itu teman-teman. Nah, setelah ngomongin contoh dari value tadi, dibutuhkanlah analisis big data teman-teman. Sekarang kita masuk ke big data analytic atau analisis dari big data itu sendiri. Analisis itu adalah cara kita mengekspor, menginvestigasi atau mengetahui suatu objek atau suatu sesuatu sampai ke akar-akarnya. Jadi intinya kita menganalisis suatu objek lah, seperti itu, sehingga membuat kita atau keuntungannya kita jadi mengerti, misal kita jadi mengerti tren pasar, tren market, terus personalisasi dari pengalaman pelanggan, lalu kita bisa memutuskan bisa membuat keputusan yang lebih baik untuk kedepannya. Contoh, kalau untuk market kita jadi bisa lebih mengerti tren ke depan itu seperti apa. Jadi itu salah satu atau beberapa keuntungan dari analisis big data. Nah, cara menganalisis big data itu ada 3 teman-teman. Yang pertama yaitu adalah descriptive analytic. Descriptive analytic ini kita mendapatkan atau bisa menganalisis data dari data-data yang sudah kita dapatkan. Jadi dari data-data yang sudah kita kumpulkan, kita analisis. Jadi kita sudah tahu, dari situ kita jadi tahu apa yang terjadi, atau apa hasilnya, atau apa yang baik untuk kita, seperti itu. Contoh, untuk descriptive analysis itu yang dipakai adalah Google Analytics. Google Analytics itu menggunakan descriptive analysis teman-teman. Soalnya dia kan mengambil dulu data-data yang sudah ada, lalu diproses, terus dideskripsikan hasilnya seperti ini, seperti itu. Oke, lalu lanjut ke predictive analytics. Predictive analytics sesuai kalimatnya, sesuai katanya, yaitu prediksi ya. Jadi analitik ini untuk memprediksi hal di kedepannya, seperti itu. Contoh, misal ini sudah ada screenshotan akun Tokopedia saya, itu ada rekomendasi ya, for Adnan itu menu bar rekomendasi. Nah, itu tampil terus, itu ada baju, ada earphone, ada handphone. Itu karena beberapa akhir-akhir ini saya menge-search benda-benda seperti itu. Jadi dari data saya sering menge-search atau sering mencari barang-barang tersebut, lalu di menu bar rekomendasi muncul barang-barang tersebut teman-teman. Nah, itu namanya predictive analytics. Jadi dari data searching teman-teman itu tadi bisa diolah, dianalisis, sehingga bisa muncul di rekomendasi. Jadi untuk memprediksi kira-kira barang apa yang akan kita cari ke depannya, seperti itu. Oke. Lalu yang terakhir yaitu prescriptive analytic. Jadi ini proses analitik yang membuat kita tahu jawaban kenapa suatu itu terjadi dan mensuges kondisi apa yang akan terjadi di masa depan. Contoh, misal nasabah bank itu dari pihak banknya bisa menganalisis secara real time. Nah, biasanya prescriptive analytic itu menggunakan real time, teman-teman. Nah, kalau di saat terjadi
kegiatan yang tidak biasa dari nasabah bank itu. Nah, pihak bank tahu dan mungkin bisa membuat atau bisa melakukan aksi preventif apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh, misal ya, kita pelaku pencucian uang misal begitu, biasanya kita cuma transfer atau setor atau melakukan transaksi cuma 100.000, 500.000, atau cuma 1 juta biasanya, tapi kenapa tiba-tiba langsung melonjak naik misal 500 atau 300 juta seperti itu teman-teman. Nah, dari situ mungkin bank bisa melakukan tindakan preventif atau bisa membuat laporan lah, sehingga mungkin bisa kita dilaporkan seperti itu, karena ada buktinya, jadi bisa untuk bantuan bukti kalau aktivitas bank kita akhir-akhir ini berbeda atau terasa aneh dibanding tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Nah, mungkin cukup itu saja. Ini beberapa referensi yang saya gunakan. Ya, dan terima kasih teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekian untuk materi yang saya sampaikan kali ini. Mudah-mudahan berguna untuk teman-teman. Jadi, jika ada salah dan ada kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.